Pada periode tahun 2012 tahun 2014 tadi Pak Tiko mengatakan ada unsur tata kelola korporasi yang buruk selain masalah pandemi Covid, tidak akibat daripada latar belakang masalah Garuda ini. Pertanyaan saya, Pak, mohon izin, Bapak kan dirut. Di ruangan dirut itu pasti banyak penghargaan perusahaan yang berprestasi. Kalau dikatakan perusahaan Garuda pada tahun 2012 sampai tahun 2014 itu terjadi tata kelola korporasi yang nggak bagus, saya sudah Google, tracking di Google, ada 14 kali Garuda itu tahun 2012 sampai tahun 2014 mendapatkan award sebagai perusahaan terbaik, termasuk juga award dari Menek BUMN. Google aja cek waktu itu tahun 2012 sampai tahun 2014. Jadi pada masa itu tahun 2012 sampai tahun 2014 oleh Kementerian BUMN sendiri dianggap ini sebagai percontohan tentang good corporate governance, GCG. Kemudian berbalik ketika terjadi kementerian, terjadi menterinya, dan hari ini terjadi begini, mengakibatkan adanya problem Garuda ini akibat tata kelola perusahaan korporasi, akibat jeleknya korporasi. Apa artinya semua penghargaan itu? Mungkin Pak Irfan sambil melihat, itu pasti kan dipasang semua 14 itu di dalam ruangan Pak Irfan itu, pasang semua. Pertanyaan saya adalah, ini penghargaan apa? Kaleng-kaleng atau apa? Termasuk Menek BUMN pada masa itu membuat ngasih penghargaan itu 2012 sampai tahun 2014. Apa parameternya melakukan itu? Atau kemudian sebetulnya ada variabel lain? Nah, ini juga sekaligus refleksi bagi kita yang di Komisi 6 ini, supaya tidak terlalu cepat bangga kalau tiba-tiba ada BUMN mendapatkan award, entah itu dari forum Humas lah, forum CSR lah, dari Menek BUMN lah, dari Tempo lah, dari inilah dan sebagainya, yang ternyata ujung-ujungnya bangkrut juga. Tidak ada itu. Harusnya kan kalau awardnya bagus kan tata kelolanya bagus, ternyata enggak juga. Jadi lagi-lagi awardnya ini adalah tipu daya alias Yahanu menurut bahasanya Pak Andri. Yang kedua, Pak, ini yang lesor. Lesor Pak, masih jika dibandingkan dengan benchmarking, Pak, lesornya itu tingkat ketinggiannya dengan benchmark yang ada itu berapa persen, berapa kali lipat. Langsung yang ketiga, dari proposal Bapak yang diadukan dalam konteks renegosiasi ini sudah sampai mana sampai hari ini? Saya mendukung. Saya di statement media sudah mengatakan kalau perlu 101 pesawatnya yang disewakan itu ambil, kalau dia nggak mau melakukan renegosiasi. Saya mendukung Pak Irfan, saya mendukung Pak Tiko, jangan mau mundur, harus direnegosiasi, harus punya nyali. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Haikal tadi, berdasarkan benchmarking hukum yang ada di luar negeri, kalau terjadi unsur tidak pidana korupsi bisa dilakukan renegosiasi. Sekarang tinggal kita lakukan, kita tunggu hasilnya proses renegosiasi itu. Saya tidak mendukung kalau sampai APBN, karena itu akan mereka nggak mau bayar, nggak mau melakukan renegosiasi lesor-lesornya. Kita minta Pak Irfan tegas, take it or leave it. Kalau nggak mau direnegosiasi, ambil aja pesawatnya. Yang penting merek Garudanya masih utuh, merek dagangnya masih utuh. Ambil, nggak apa-apa, daripada kita dipermainkan.
Yang terakhir Pak, yang terakhir, pada presentasi Bapak pada tanggal 21 Juni di tempat ini, itu pada Q3 dan 4 itu akan melakukan proses restrukturisasi dengan Airnav, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan juga kemudian adalah Himbara. Sudah sampai mana proses yang renegosiasi dengan internal sesama BUMN ini, termasuk juga dengan Bu Emma, ibunya Pak Andri, Bu Emma Pertamina. Jadi kesimpulannya Pak, sekali lagi saya fraksi Golkar mendukung Garuda wajib selamat, tapi tidak boleh menggunakan dana APBN. Gunakanlah kecerdasan dan kelihayannya Pak Tiko bersama Pak Irfan. Di sini diuji. Saya tidak pingin, tadi disampaikan oleh Adinda Aris Mufti, 1 menit. Yang namanya Osman, karena kita habis pulang dari Turki, Sulaiman Kanuniyah, Osman Orhan itu hebat. Turki Osmani menguasai Eropa sama Timur Tengah. Tapi kemudian dihujat gara-gara Sultan Abdul Hamid III gagal mempertahankan Turki dan kemudian diambil alih oleh Kamal Atatürk. Kelima, jangan sampai nanti prestasinya Pak Tiko di Mandiri, prestasinya Pak Irfan di Cisco dulunya, ahli IT bagus, itu menjadi runyam kredibilitas profesionalnya karena Garuda bangkrut. Nggak boleh, sama halnya dengan Pak Habibie jatuh karena Timur jatuh lepas. Itu hanya masalah kecil, kita nggak ingin seperti itu karena kita mendoakan Pak Tiko ke depan menjadi ketua OJK atau menjadi manajer BUMN pada masa yang akan datang. Kalau perlu Pak Irfan ke depan menjadi Menteri Perhubungan.